Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat ya. Sehat tidak sehat tetap puji Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, saya akan bacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Kok beda ya? Yohanes pasal 6 ayat 1. Ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap waktu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan, temanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, Bapak Ibu pernah melihat suatu peristiwa di jalan, misalnya ada kecelakaan. Pernah melihat Bapak Ibu ada yang rame-rame di pinggir jalan? Biasanya kan karena kecelakaan. Pertanyaannya adalah, yang membuat rame itu, kecelakaan di pinggir jalan, di jalan itu, yang membuat rame itu yang menolong atau yang menonton? Biasanya yang menonton, betul ya? Yang melihat, yang menolong berapa orang? Ya beberapa orang saja. Tidak sebanyak yang melihat atau yang menonton. Sama dengan misalnya ada seorang artis datang atau presiden datang. Apa yang dilakukan oleh orang banyak? Biasanya penasaran kan? Datang mereka. Meskipun tidak bawa apa-apa tapi penasaran, pingin lihat. Seperti apa sih artis itu? Seperti apa sih pemimpin kita itu? Kepo, betul ya? Istilahnya kepo. Kalau kita ini ya kebanyakan ibu-ibu ya biasanya ingin tahu ada apa ya. Apalagi kalau suara di rumah tetangga sebelah
keras dari biasanya, pasti berhenti sebentar terus pasang telinga, ada apa ya? Biasanya gitu. Kepo, penasaran, ingin tahu ada apa ya? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga sama terjadi ya. Waktu di Danau Tiberias itu, ya. Di situ dikatakan di tepi Danau Galilea atau Tiberias. Kalau di dalam Injil Matius, Markus dan juga Injil Yohanes mengatakan Galilea atau Tiberias. Kalau Injil Markus mengatakan Danau Genesaret. Nah, 3 nama ini menuju pada satu tempat yang sama, yaitu ya di Danau Galilea itu atau Danau Tiberias ataupun Genesaret. Di situ ada banyak orang datang, berbondong-bondong, ya banyak. Mereka datang ke sana mengikut Yesus. Kenapa ya? Ngapain ya mereka banyak-banyak datang untuk mengikut Yesus? Ya, karena mereka telah melihat mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Sebelumnya kan Yesus sudah melakukan mukjizat menyembuhkan orang lumpuh, ya, di kolam Betsaida itu Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Setelah Tuhan melakukan penyembuhan, orang lain, ini ajaib. Siapa orang ini kok bisa ya? Maksudnya orang yang sudah lama sakit, kok bisa sembuh ya? Siapa ya? Siapakah dia ini? Maka karena penasaran, diikuti dong. Siapa tahu ada lagi mukjizat yang lebih besar yang akan dia buat. Penasaran. Maka semua orang datang banyak mengikuti dia. Di ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi Bapak Ibu, mereka orang-orang yang lain itu, orang banyak itu datang mengikut Yesus karena mereka melihat mukjizat itu. Lalu kemudian mereka penasaran. Nah, perlu kita renungkan. Selama ini kita ikut Tuhan, amin. Kita ikut Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita ikut Yesus? Mengapa kita percaya kepada Dia? Kenapa kita mau mengikuti segala teladan yang telah Tuhan berikan untuk kita? Kenapa? Atau pertanyaan singkatnya, kenapa kita datang ke gereja hari ini? Kenapa ya? Kan hari Minggu. Atau karena mau melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Kristen? Atau mungkin kita datang hari ini karena pas hari libur, bingung kan mau ngapain di rumah, mending ke gereja aja. Apakah begitu? Kenapa kita harus datang ke rumah Tuhan hari ini, datang berbakti kepadanya? Kenapa? Apa menghindari orang-orang yang rame di rumah, mencari tempat yang nyaman? Ataukah karena kita penasaran dengan Yesus? Yesus itu siapa ya? Saya masih belum kenal, saya datanglah ke gereja, siapa tahu kenal. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus renungkan benar-benar apa alasan kita datang ke gereja. Jangan hanya untuk menjawab bahwa kita adalah orang Kristen karena ini hari Minggu, atau supaya orang lain melihat bahwa saya orang yang setia berbakti. Kita renungkan hal ini. Kita semua harus memastikan bahwa kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran penuh. Ya, dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Kita datang mendekatkan diri kepadanya karena kita sungguh-sungguh mau berbakti kepada Tuhan karena Dia Tuhan kita. Kita berserah kepada Dia. Kita datang bersyukur kepada Dia. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita 5 roti dan 2 ikan. Kita akan belajar 3 hal, ya 3 hal penting yang diajarkan Yesus dalam peristiwa ini. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memelihara kita. Apakah Bapak Ibu merasakan hari ini kita dipelihara Tuhan? Amin. Amin. Sampai saat ini pun Tuhan sudah dan telah dan terus memelihara kita. Amin ya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu setia memelihara kita.
Tuhan memelihara kita. Bahkan tidak hanya secara fisik, tapi Tuhan memelihara kita secara rohani. Iman kita dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam Injil Markus menjelaskan bahwa Yesus sebelum ia mempersoalkan soal makanan ya kepada orang banyak itu, termasuk kepada murid-muridnya, di dalam Injil Markus tema yang sama mengenai 5 roti dan 2 ikan. Di sana dikatakan, Markus pasal 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, turun dari kapal itu, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sekali lagi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kasihan ya. Bapak Ibu pernah lihat domba yang tidak punya gembala? Itu domba kocar-kacir itu. Dombanya itu nggak jelas mau kemana. Maka Yesus di situ dikatakan, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi setelah Tuhan melihat ada banyak orang mengikut dia, Tuhan tahu bahwa orang-orang ini haus, lapar akan kebenaran. Maka sebelum Tuhan memuaskan kebutuhan jasmani mereka, Tuhan lebih dahulu memuaskan kebutuhan rohani. Yesus mengajar mereka supaya mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, siapa Tuhan yang mereka ikut, supaya mereka percaya kepadanya, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesus memuaskan keinginan, kebutuhan mereka secara rohani. Bapak Ibu dan Saudara, ini menyadarkan kita bahwa benar yang Yesus katakan, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari mana Bapak Ibu? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mengajarkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengutamakan, mencari dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain itu akan ditambahkannya. Dan ini yang Yesus teladankan, ini yang Yesus lakukan. Diajar dulu, diberi dulu kebenaran, diberi firman, sehingga mereka mengerti, mereka paham bahwa Tuhan itu ada. Nah, setelah Yesus mengajar, setelah Yesus memuaskan mereka secara rohani, jiwa mereka sudah kenyang, barulah Yesus memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Setelah Tuhan memberitakan firman, Tuhan memberitakan yang mengajar sebagai guru yang lemah lembut, guru yang penuh kasih. Setelah ia mengajar, baru kemudian ia mencukupkan apa yang mereka butuhkan, yang memenuhi apa yang mereka butuhkan. Berbeda Bapak Ibu, kalau zaman sekarang, ya beberapa hamba Tuhan, saya tidak katakan semua, biasanya hamba Tuhan setelah menyampaikan firman Tuhan, apa yang dipikirkan? Ya sudah, tugas saya sudah selesai. Saya sudah sampaikan. Tugas saya sudah selesai. Bahkan tidak jarang Bapak Ibu, ya ini dalam kutip ya, hamba Tuhan, para pendeta, setelah menyampaikan firman Tuhan, apa yang mereka harapkan? Imbalan, upah. Apalagi kalau diundang di sana sini, dia sampaikan firman, setelah itu upah, imbalan, apa yang akan saya dapatkan? Itu yang terjadi, itu realita. Waktu saya pulang ke kampung saya waktu beberapa minggu yang lalu, minggu terakhir sebelum saya berangkat ke sini, saya diminta untuk melayani di PA lingkungan. Ya, saya melayani Bapak Ibu, karena saya berpikir begini, dulu saya tumbuh dan besar di sana.
Waktu saya SMA, maksudnya waktu saya masih tinggal di rumah kami, masih di Nias, kami aktif ya melayani di lingkungan PA itu. Kami memimpin pujian dan seterusnya. Setelah bertahun-tahun saya tidak bergabung dengan mereka, lalu mereka mengajak saya untuk bergabung. Apalagi melayani mereka. Itu suatu rasa syukur yang besar dalam hati saya. Tuhan, terima kasih. Ini kesempatan yang begitu indah. Setelah sekian tahun tidak bersama dengan mereka, akhirnya saya bisa bersama dengan saudara-saudara saya di lingkungan ini mengadakan PA, ya, persekutuan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Apakah saya mengharapkan sesuatu? Tidak sama sekali. Tuhan tahu hati saya. Tidak terpikir sama sekali. Malah saya kaget setelah acara PA selesai, saya di salam tempel begitu ya, ada amplopnya. Kaget, loh. Apakah setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di PA lingkungan seperti ini, apakah diberi seperti ini? Dalam hati saya begitu. Lalu saya katakan tidak. Seharusnya saya yang bersyukur karena sudah lama tidak bertemu, saya bisa bergabung dengan saudara-saudara. Itu saya kembalikan Bapak Ibu. Saya kembalikan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda ya. Banyak orang yang pikirannya memang semua orang butuh duit ya, betul ya? Semua orang butuh duit. Tapi kalau tujuan utama kita adalah duit, apa benar kita mencintai Tuhan? Bapak Ibu dan saudara, Yesus mengajarkan teladan yang begitu indah. Setelah Yesus melaksanakan tugasnya, ia memberitakan firman, ia tidak mengatakan lalu ya sudah, bubarkan orang-orang itu, mereka sudah mendengarkan firman. Suruh mereka pulang seperti yang dilakukan murid-murid. Sudah sore mereka bilang, Tuhan biarkan mereka pulang. Yesus tidak. Yesus bilang apa? Engkau harus memberi mereka makan. Di dalam Markus 6 ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya, ya, ketika murid-murid mengatakan, Yesus, ini sudah malam dan kita tidak punya makanan yang untuk dibagikan kepada mereka, suruhlah mereka pulang. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Di ayat 5 yang tadi kita bacakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaannya, apakah Yesus dan murid-muridnya pada waktu itu membawa uang banyak? Untuk mereka yang banyak itu 5.000 orang, hanya laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Kalau tadi kita bacakan dikatakan ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Dia ini siapa ya? Filipus. Untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus itu menguji si Filipus ini. Apa yang hendak dikatakan Filipus? Ketika Yesus berkata, di mana kita akan membeli roti untuk mereka? Sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Tapi dia sedang menguji Filipus. Apa jawab Filipus? Apakah Filipus mengatakan, Tuhan, aku tahu engkau maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu? Atau, ya seperti jawabannya tadi, kita tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada mereka. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Uang yang mereka punya begitu sedikit, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan orang banyak itu. Itu jawaban Filipus. Bapak, Ibu dan Saudara, lalu di situ dikatakan di ayat yang ke-8, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita mati kelaparan. Amin. Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli.
Dia Allah yang mengerti. Ada lagunya kan, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang sedang kita alami. Allah peduli, Allah mengerti. Tidak pernah Ia membiarkan kita di dalam kesulitan yang sangat-sangat luar biasa itu. Ia ada melihat. Makanya dia menguji si Filipus ini. Kira-kira apa yang akan ia lakukan. Tuhan menguji kesetiaan kita kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan Sang Pemelihara yang ajaib. Setiap hari Ia memelihara dan memberkati kita. Ia memberkati kita dengan caranya sendiri. Amin ya. Seringkali kita terheran-heran, kok bisa ya? Ketika saya tidak mempunyai ini, saya sangat membutuhkannya. Ada saja cara Tuhan membuka jalan. Ketika saya sakit, Tuhan menolong, menguatkan. Kok bisa ya? Kita bahkan terheran dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kita memelihara. Amin ya. Tuhan kita adalah pemelihara kita. Yang kedua adalah keyakinan atau kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang tadi ini, dua murid Yesus ya, di ayat yang ke-6, ya di ayat yang ke-7, 8. Tadi saya bacakan bagaimana Filipus menjawab, bagaimana Petrus menjawab. Filipus bilang apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Ini pikiran manusia. Karena memang tidak akan cukup, betul ya? Dibeli pun tidak akan cukup. Lalu di ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak. Ini perkataan Petrus. Sebentar. Ini perkataannya si Andreas. Ya, dia berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalimat berikutnya apa? Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Jadi yang satu bilang ini tidak cukup. Yang satu bilang apa artinya? Ya sama dengan tidak cukup. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, ada ketidakyakinan. Mereka lupa Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau mereka bisa melihat ya dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau belajar Alkitab sungguh-sungguh, mereka akan menemukan kisah ini pernah terjadi. Kisah ini pernah terjadi dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Peristiwa di mana Elisa menyuruh pelayannya untuk memberi makan 20 roti jelai dan gandum kepada 100 orang. Saya bacakan untuk kita ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Di sana dikatakan, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Telah terjadi bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Hanya ada 20 roti jelai serta gandum untuk 100 orang. Bahkan dikatakan ada lebihnya. Andreas dan Filipus, ya, kalau mereka benar-benar percaya pada kuasa Tuhan, pasti mereka tidak akan meragukan hal ini. Tapi sebagai manusia, rasa khawatir itu pasti ada. Bapak Ibu, apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiran kita pada saat ini? Khawatir masa depan kita, khawatir kesehatan kita,
Khawatir pasangan kita, khawatir anak-anak kita, atau apa yang kita khawatirkan? Haruskah kita khawatir? Bapak, Ibu, dan Saudara, rasa khawatir itu ada, betul ya? Ada rasa khawatir itu. Tapi kita tidak harus khawatir. Jangan kita tenggelam dalam kekhawatiran. Jangan kita khawatir apa yang akan kita makan. Jangan kita khawatir apa yang akan kita pakai. Karena Tuhan tahu bahwa kita memang membutuhkannya. Semua itu ya dipenuhi oleh Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 27, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi jangan khawatir. Amin. Karena Tuhan pasti memelihara kita. Yesus itu adalah jawaban dalam segala kekhawatiran kita. Dia adalah jawaban dalam segala kekhawatiran kita. Karena tadi saya katakan rasa khawatir itu ada. Di ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Kalimat terakhir dia bilang apa? Sebanyak yang mereka kehendaki. Sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan memelihara. Dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan dengan puas. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan dikatakan apa? Sisa. Sisanya berapa Bapak Ibu? Berapa banyak? 12 bakul. 12 keranjang. Ini suatu mukjizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Semua orang melihat apa yang ia lakukan. Semua terheran-heran, terkagum-kagum. Bahkan mereka mengatakan dia ini benar-benar nabi. Nabi yang akan datang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Yesus adalah jawaban dalam segala kekhawatiran kita. Tidak hanya apa yang kita butuhkan hari ini, bahkan sebelum hari ini dan setelah hari ini Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup. Ya, kalau kita membaca seterusnya dari pasal 6 ini, ya di perikop-perikop berikutnya, Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Roti yang kita makan setiap hari itu bikin kita lapar lagi. Betul ya? Makan sepotong, sebentar lagi juga kepingin makan lagi. Makan hari ini, besok sudah lapar pasti pingin makan lagi. Misalnya nasi. Kalau dulu makanan pokok di sana kan roti. Kalau kita di Indonesia makan pokoknya apa? Nasi. Kalau Yesus ada di Indonesia, Yesus bilang, akulah nasi hidup. Karena kita makan nasi setiap hari. Di sana makan roti setiap hari, maka Yesus bilang, akulah roti hidup. Setiap yang makan, ya makan dari daging, kata Yesus, makan tubuhku, dia tidak akan lapar lagi. Di ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini perkataan Yesus. Ketika kita percaya, inilah yang Tuhan kehendaki. Bahwa sungguh dia adalah roti hidup dalam hidup kita. Setelah Yesus mengatakan ini, apa yang dilakukan oleh orang banyak waktu itu? Kecewa mereka Bapak Ibu.
Ya, kecewa mereka. Iman mereka beberapa tergoyahkan. Karena mereka tidak terima bagaimana Yesus menyebut dirinya adalah roti hidup. Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa makan Yesus? Itu pikiran mereka. Di ayat 66, mulailah dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Karena kenapa? Tidak masuk akal. Bagaimana Yesus adalah roti hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini membuktikan bahwa tadi saya katakan banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus hanya karena penasaran. Hanya karena ingin melihat mukjizat yang Yesus lakukan, bukan karena kebenaran di dalam Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal, mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya menonton sebuah video, ada seorang ibu-ibu, ya ibu-ibu ini sekitar 40 atau 50-an ya, 50 tahun, dia bersaksi. Dia mengatakan, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena akhirnya saya punya Tuhan. Bayangkan kalimat ini Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya saya punya Tuhan. Lalu sebelumnya apa Bapak Ibu? Apakah dia tidak punya Tuhan? Sebelumnya dia punya agama. Punya agama berarti punya Tuhan, ya toh? Sebelum dia membaca Alkitab, mengenal Tuhan yang sekarang ini, dia membaca kitab sucinya. Dari awal sampai akhir dia terus baca. Tapi semakin ia baca, semakin dia tidak mengerti. Karena kenapa? Dalam kesaksiannya itu dikatakan, itu harus dibaca sesuai dengan bahasa yang ada. Sesuai dengan bahasa aslinya. Dan sama sekali tidak ada artinya. Kami hanya diberi pemahaman, maksudnya adalah ini. Dan saya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya dari agama sebelumnya. Bahkan dia ingin membaca di dalam bahasa daerahnya. Ini orang Medan. Dia ingin membaca dalam bahasa daerahnya sendiri. Itu tidak ada terjemahan. Apalagi bahasa Indonesia juga tidak ada terjemahan. Dia tidak mengerti. Lalu ada orang menawarkan dia Alkitab. Ketika dia membaca Alkitab, barulah ia paham. Dia mengerti. Dia bisa membaca dalam bahasa Indonesia, dia bisa membaca dalam bahasa daerahnya. Dan itu sangat membantu, menolong dia untuk mengenal siapa sih Allah itu. Siapa Allah yang saya sembah? Siapa Allah yang saya puji? Kepada siapa saya harus berbakti? Bagaimana saya menjalani hidup? Dalam kesaksiannya itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia menangis. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia punya Tuhan. Dia mengenal Allah yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memastikan kita ikut Yesus. Sungguh-sungguhkah kita sudah mengenal Dia lebih dalam? Sudah sungguh-sungguhkah kita di dalam mengikut Yesus? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama Tuhan memelihara, yang kedua kita memiliki keyakinan atau kepercayaan pada kuasa Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu memelihara kita. Yang terakhir, ucapan syukur. Ya, ucapan syukur, mengucaplah syukur dalam segala hal. Bersyukur atas segala sesuatu yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ini teladan yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Di ayat 11, apa yang dikatakan di sana? Lalu Yesus mengambil roti itu. Ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dia adalah Tuhan. Tetapi sebagai manusia, ia mengajar banyak orang dalam segala hal mengucap syukur kepada Tuhan. Roti jelai. Kalau waktu itu roti jelai ini termasuk di bawah standar. Ya, maksudnya nilainya rendah dibanding gandum. Roti jelai. Tapi Yesus mengajar mereka untuk mengucap syukur. Makanya Bapak Ibu di kelas itu, di kelas TKB, bahkan dari playgroup TK sampai SD kelas 6 itu, apa yang diajarkan? Sebelum makan harus berdoa. Berdoa dulu. Bagaimana Bapak Ibu dan Saudara sebelum kita makan? Apakah kita berdoa? Bagaimana Bapak Ibu?
Di tengah keramaian, apakah kita berdoa dulu? Atau ya, Bapak Ibu sendiri yang jawab. Penting, sangat penting. Bersyukur kepada Tuhan. Apapun itu. Entah banyak, entah sedikit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 4, ayat 4-5. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum makan kita berdoa. Amin. Ya, kita harus berdoa, rajin berdoa. Bukan hanya sebelum dan sesudah makan. Bahkan dalam melakukan segala sesuatu pun kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita terlena dengan berkat-berkat yang kita dapatkan. Tapi mari kita terpesona dan terkagum dengan Dia yang memberi. Jangan hanya pada berkat yang kita terima. Wih, berkatnya banyak. Tapi lupa sang pemberi. Siapa yang memberikannya? Bersyukur Bapak Ibu. Harus bersyukur kepada Tuhan. Masih ingat kisah 10 orang lumpuh? Setelah sembuh, berapa orang yang kembali? 10? Hanya 1. Kemana 9? Mereka terlena dengan berkat kesembuhan yang mereka alami. Sudah sembuh. Lupa berterima kasih. Tidak mau kembali. Yang 1 orang sudah sembuh, dia tidak melanjutkan perjalanannya, tapi ia kembali kepada Yesus. Tersungkur, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Saya sudah sembuh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mengucap syukurlah dalam segala hal, apapun itu. Jangan kita hanya terlena dengan berkat-berkat yang kita alami, yang kita dapatkan hari ini. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan kesaksian saya sendiri Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu saya pulang ke Nias. Saya balik ke Surabaya itu pada tanggal 8 Juli. 8 Juli, hari Selasa. Desa malam sampai di Surabaya. Kurang lebih 2 minggu 2 hari. 2 minggu, berarti 14 hari lah kurang lebih saya di Nias. Padahal rencananya itu sampai tanggal 12. Bapak Ibu dan Saudara, saya pulang. Sebenarnya jadwal untuk pulang kampung itu biasanya 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun yang lalu kan sudah pulang. Harusnya tahun depan. Baru 3 tahun kan? Baru pulang. Itu sudah saya rencanakan pulangnya tahun depan. Tapi pada bulan Maret yang lalu saya dikasih tahu, ya, kami video call, kakak saya memberitahu bahwa tante atau mama sulung saya itu sakit parah dan masuk ICU. Saat itu hati saya itu sangat sedih. Saya berdoa, Tuhan, seandainya diberi kesempatan, saya akan kembali paling tidak 1 hari saja untuk merawat dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau ini, saya ini bersyukur ya punya 2 mama. Ya, mama yang melahirkan saya, juga membesarkan saya, dan tante saya ini, yang sudah saya panggil mama, dia juga telah mengambil bagian dalam hidup saya, yang merawat saya dari kecil. Umur 5 tahun, ya 5 atau 6 tahun sekitar itu, disekolahkan. Dulu saya sangat-sangat bertekad tidak mau sekolah lagi. Setelah naik kelas 1 SD, naik kelas 2, saya belajar sekitar kurang lebih 2 minggu atau berapa minggu lah di kelas 2. Itu tinggal di tante yang nomor 4 kalau tidak salah. Ada 6 tante saya. Nomor 4, kemudian saya pulang ke rumah. Balik ke rumah kami, saya bilang sama bapak saya nggak mau sekolah lagi. Bapak saya itu sampai bingung. Sudah berbagai cara supaya saya sekolah, saya tidak mau sekolah. Sampai akhirnya bapak saya bilang, kamu pikir saya ini pembantumu? Saya jawab iya. Karena saya tidak mengerti waktu itu, tidak paham.
Kamu pikir saya ini pembantumu? Iya. Nanti pukul waktu itu. Tapi tetap tidak mau sekolah. Sama sekali tidak mau sekolah. Ya sudah, menganggur beberapa minggu di rumah. Lalu tante saya ini, anak sulung ya, kakak dari bapak saya, dia melihat kasihan anak ini kalau tidak sekolah. Akhirnya dia minta bapak saya supaya dibawa ke rumahnya. Karena bapak saya sudah habis cara untuk membujuk saya masuk sekolah, akhirnya dia biarkan, bawa saja. Bawa saja. Akhirnya saya tinggal di rumah tante saya ini. Dan dia begitu baik. Ya, sebagai seorang mama, seorang ibu yang begitu baik. Dia sangat baik. Sampai saya selesai, Bapak Ibu, akhirnya ya saya kembali ke rumah, menyelesaikan sampai SMA, kemudian kembali ke Malang. 2 tahun yang lalu, dia berpesan pada saya. Ya, saya pulang ke Nias dan 2 tahun yang lalu itu saya balik ke Surabaya, dia berpesan. Nanti kita tidak akan ketemu lagi, dia bilang begitu. Loh, kaget. Jangan bilang begitu. Waktu masih panjang, kita pasti bertemu lagi. Nanti saya balik lagi, saya bilang begitu, pasti bertemu. Dia menangis, lalu saya pulang. Maka Bapak Ibu, ketika video call itu pada bulan Maret, dikasih tahu sudah masuk ICU, hati saya sangat sedih. Tuhan ingin bertemu. Iya, waktu itu saya tanya Pak Peter ya, gembala kita, Pak, kalau misalnya terjadi sesuatu, kalau misalnya, bolehkah saya pulang? Saya tanya, bolehkah saya pulang? Beliau berkata, ya izin, tidak harus cuti, boleh pulanglah. Akhirnya saya menahan, Bapak Ibu, menahan diri sambil saya berdoa, Tuhan tolong. Ini sudah bulan Maret, April, Mei, Juni, libur baru bulan Juni. Kalau terjadi sesuatu di bulan ini, gimana ya? Tapi ya tetap berdoa. Setiap hari Selasa, Bapak Ibu yang ikut doa malam, itu salah satu pokok doanya untuk pemulihan beliau ya, supaya disembuhkan. Ataupun Tuhan berkehendak lain ya, berserah kepada Tuhan. Sampai bulan Juni, saya ambil cuti. Akhirnya saya pulang. Tidak mengikuti jadwal yang 3 tahun sekali itu pulang. Tapi karena situasi khusus, saya pulang Bapak Ibu. Kenapa saya harus pulang? Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya punya ibu yang begitu baik. Tidak harus dengan uang. Uang bisa dikirim, tapi untuk apa? Kalau tidak bisa melakukan suatu tindakan yang lain. Akhirnya saya pulang Bapak Ibu. Saya bertemu pada minggu itu, kami bertemu. Saya ketika melihat dia keluar dari kamar mandi itu, dia bawa kursi, didorong-dorong. Sebenarnya dia punya tongkat letter U, dia nggak mau pakai. Dia pakai kursi karena katanya kalau capek bisa duduk. Dia sakit jantung. Saya diam, saya sudah melihat dia keluar kamar mandi dan saya hanya menatap dari jauh dan sedih. Ya, ketika dia pelan-pelan, dia angkat kepalanya, dia lihat kaki saya, dia lihat ke atas, dia lihat saya. Dia langsung menangis. Dia katakan, aku punya anak. Anakku datang, anakku, begitu. Dan seterusnya. Lalu saya tidak ngomong apa-apa, saya hanya peluk dia. Peluk. Lalu bawa ke depan. Omong-omong, minggu malam itu. Lalu Senin, saya kembali sudah di rumah kami. Saya kembali ke rumah. Lalu Selasa saya balik lagi. Menjenguk dia. Lalu dia berkata, katanya mau nginap di sini, mau tinggal di sini, mau tidur di sini. Iya. Karena pikiran saya saya tidak kepikiran bahwa dia akan dipanggil Tuhan. Jadi pikiran saya masih panjang waktu, masih beberapa hari lagi. Saya akan atur waktu, saya pasti di sini. Saya sudah rencanakan memang. Saya bilang, ya, saya akan nginap di sini. Tapi sore itu saya balik lagi ke rumah. Rabunya Bapak Ibu, pada hari Rabu sore kami dikasih tahu, Mama sudah tidak ada. Hah? Kaget saya. Perasaan kemarin Selasa dia cerita panjang lebar. Dia tertawa. Dia sukacita. Kok tiba-tiba tidak ada? Setelah 10 menit kemudian, ditelepon lagi. Saya sudah siap-siap mau berangkat itu.
diantar sama adik saya. Dia kasih tahu, mama hidup lagi. Hah? Karena jantung Bapak Ibu. Sempat terhenti, 10 menit itu sudah nggak ada. Wajahnya sudah berubah. Dipikir sudah berangkat, sudah nggak ada. Ternyata kembali lagi. Akhirnya saya cepat-cepat pulang, kembali ke rumah tante saya. Dan mulai dari situ, saya penuhi janji untuk merawat dia meskipun tidak lama. Mulai dari sore itu sampai tengah malam, sampai subuh. Saya tidur di sampingnya, saya temani dia, saya bisik-bisikan dia, kuatkan dia. Jangan takut kalau Tuhan panggil, Tuhan menyambut. Intinya saya kuatkan dia, jangan takut. Jam 3 pagi lewat 10 menit, beliau berangkat. Sudah tidak ada lagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu diatur begitu indah. Amin ya. Tuhan itu atur waktu begitu baik. Saya sempat berpikir, kalau beliau ini dipanggil Tuhan, di minggu terakhir saya pulang, pasti cutinya bertambah. Ya kan? Tapi justru di minggu pertama saya pulang, hanya beberapa hari beliau dipanggil Tuhan. Dan begitu indah. Saya masih sempat berbicara, ya bercerita dengan dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya pulang untuk menemuinya. Karena saya bersyukur, dia pernah melakukan sesuatu yang luar biasa untuk saya. Sampai saya ada di sini saat ini, itu berkat dia. Kalau dulu dia tidak membawa saya untuk datang ke rumahnya, enggak sekolah, saya pikir saya enggak akan ada di sini sampai saat ini. Saya akan tetap dalam kebodohan saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Apapun itu. Apapun itu, bersyukurlah. Marilah kita percaya pada pemeliharaan Tuhan dengan iman yang tidak tergoyahkan. Bahwa Tuhan peduli dan mengerti dalam kehidupan kita. Ia bertindak sesuai dengan kehendaknya, membawa kebaikan untuk kita. Dan marilah kita dalam segala hal bersyukur kepada Tuhan. Amin.